syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Erki Akordion, bahagia mulia dunia akhirat. Yuk follow semua akun sosial media Erki Akordion. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Erki Akordion, bahagia mulia dunia akhirat. Yuk follow semua akun sosial media Erki Akordion. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Erki Akordion, bahagia mulia dunia akhirat. Yuk follow semua akun sosial media Erki Akordion.
Kita cek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Erki Akordior, bahagia mulia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmatnya tholabul ilmi di bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Insyaallah, amin. Tak terasa ya, awati fillah semuanya, 20 hari berlalu kita sudah melalui puasa Ramadan. Jadi insyaallah malam nanti memasuki babak akhir atau babak final, yakni 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kami dari Erki Akordion dan juga Yayasan Hamil Indonesia membuat kajian khusus untuk muslimah spesial Ramadan pada sore hari ini dengan tema bersama Quran menjemput keberkahan Lailatul Qadar. Kemudian tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zulfa selaku MC yang insya Allah akan membacakan rangkaian acara pada sore hari ini. Untuk sore hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang keempat penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mengawali kajian pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk memulai keberkahan pada acara hari ini, akan disampaikan tilawah dan juga doa khotil oleh Ustazah Mardiah. Kepada Ustazah, waktu dan layar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada sore hari ini kita akan selesaikan tadarus penawabah kita. Yang punya mushaf, yang lagi pegang mushaf atau pegang handphonenya, boleh dibuka, kita tutup dan kita baca dari surah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين. Baik, kita berdoa sejenak, kita angkat kedua tangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوتنا آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميته بنفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزابنا وذهب همومنا
وذهب عمومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي يوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار حجابا وستارا. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا وممحصا، وعن النير مخلصا. اللهم اجعلنا كتابك من التالين، وعند ختمه من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعل ممن استهوته الشياطين فغشلته في الدنيا عن الدين، وأصبح من النادمين، وفي الآخرة خاسرين. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عدوا إلى خذلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلي إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضلا إلا هديته. ولا حاجة في حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا، ولنا فيها صلاح إلى أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الختمة ختمة مباركة، وتلاوة نافعة، وادخلنا بها الجنات، ورفعنا بها الدرجات، وكفر بها عنا السيئات، واغفر لنا واغفر لنا يا مولانا بها زلات يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Ustazah Mardiah atas pembacaan doa khotmihnya. Dan hal ini merupakan sebagai penutupan tilawah munawabah yang telah kita lakukan selama 20 hari yang lalu. Masya Allah. Oke, masuki acara inti yakni kajian kemuslimahan yang akan disampaikan oleh Ustazah Ati. Untuk Ustazah Ati, apakah sudah ada di roomnya sih? Sudah, Ustazah. Sudah. Oke.
Baik, untuk kajian pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Eti Mamluatul Karimah, LC-MTD. Beliau merupakan seorang yang lahir di Nganjuk tanggal 9 Juli tahun 1980 yang Masya Allah S1-nya di Al-Azhar Kairo, kemudian melanjutkan studi S2-nya di UIN Maliki Malang, dan sekarang merupakan seorang ibu rumah tangga yang hebat, Masya Allah, dan kemudian kepala di Ma'had Al-Mahir. Monggo kepada Ustazah Eti, waktu dan layak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara terdengar nggak? Masuk sadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmatihi tatimus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di hari ke-20 dari bulan Ramadan. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, ya, nikmat keluangan waktu, nikmat keinginan kuat untuk terus berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ini sesungguhnya nikmat yang wajib kita syukuri karena belum tentu nikmat tersebut ya, didapatkan ya oleh orang lain ya. Karena secara waktu kita punya kesempatan yang sama ya, tidak lebih dari 24 jam ya. Secara umur alhamdulillah kita pun diberikan ya sampai hari ini ya kesempatan itu ya, akan tetapi apa yang masing-masing kita lakukan bergantung kepada apa yang diinginkan Allah ya, illa yasha Allah begitu ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah masih menghendaki kebaikan pada diri kita, yaitu sampai hari ini masih diberikan nikmat hidup ya, sehingga masih bisa berinteraksi dengan kitabullah ya, yang Masya Allah ya, terulang-ulang dibaca ya, tidak pernah menjadikan kita bosan ya, bahkan semakin kita ulang ya, semakin kita perhatikan ya, semakin kita mendapatkan hal yang baru ya. Walaupun ya dari sejak kecil kita sudah membaca ya Al-Qur'an ya, ternyata ya kita baca lagi selalu saja ada hal yang baru, padahal ya isinya, lafadz-lafadznya tidak pernah berubah ya. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini Ana mendapatkan amanah ya untuk menyampaikan terkait dengan Al-Qur'an ya, yang sesungguhnya ini sesuatu yang sudah kita berinteraksi ya dengan Al-Qur'an tersebut dari waktu ke waktu ya, dari hari ke hari dengan berbagai caranya ya, baik dengan tilawahnya, pemahamannya, tahfidnya ya, bahkan kita mengajarkannya ya kepada orang lain ya. Tapi ya, ada saat di mana kita kalau bagi saya perlu gitu ya, perlu merefresh kembali ya, perlu mengulang-ulang kembali ya, apa saja ya yang menjadikan kita semakin bisa semakin semangat ya untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Ini saya share sendiri atau langsung ini aja ya? Monggo sadah, kalau share sendiri saya stop. Oh gitu. Jadi ragu-ragu. Saya stop dulu ya sadah. Ya. Ya.
Pada kesempatan kali ini kita ingin mengulang salah satu ya, dua bukan salah satu, salah dua ya dari ayat Al-Qur'an ya. Maaf itu apa namanya? Fontnya enggak pas ya, tapi insya Allah bisa dibaca ya. Surat Fatir ayat 29 sampai 30 ya. Yang mana Allah menjelaskan kepada kita innalladzina yatluna kitaballah ya. Sesungguhnya orang-orang yang membaca ya, mentilawahkan kitab Allah wa aqamus shalah dan mendirikan salat ya. Wa anfaqu mimma razaqahumullah ya, dan menginfakkan ya apa-apa yang sudah kami rizkikan ya kepada mereka sirra wa alaniyah ya, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan ya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Ya. Ayat ini ya, mengingatkan kita bahwa ya, segala perjalanan hidup kita sesungguhnya adalah perjalanan bisnis begitu ya. Perjalanan bisnis antara kita dengan Allah. Ya. Tidak hanya ayat ini yang menyebutkan istilah tijarah ya. Di awal Al-Baqarah juga disebutkan ya, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama robihat tijarah. Alhamdulillah. Ambil lagi masih. Ya. Ya. Jadi kata tijarah tidak hanya ada di ayat ini, di ayat-ayat yang lain pun ya kita mendapatkan istilah tijarah ya, sehingga ya kita diingatkan bahwa perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan bisnis ya. Perjalanan transaksi antara kita dengan Allah begitu ya. Dan dalam penggunaan istilah tijarah ya. Kenapa digunakan istilah tijarah, digunakan istilah beruntung, digunakan istilah rugi karena istilah itu yang paling dekat dengan manusia ya. Bahkan orang tidak berpendidikan, tidak belajar sama sekalipun kalau urusan dagang pasti nyambung begitu ya. Dan Allah Maha tahu kondisi hambanya ya, sehingga ya istilah tijarah ini yang digunakan karena memang hidup kita ya yang kita jalani ini sesungguhnya adalah perjalanan bisnis antara kita dengan Allah. Nah, di antara hal yang menjadikan seseorang tidak merugi ya, dalam perniagaannya adalah ketika ia melakukan tilawah ya. Ketika kita bertilawah Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, ya, kita sedang bertransaksi ya, dengan Allah, dan transaksi itu tidak pernah ada ruginya sama sekali. Ya. Apapun kondisi tilawah kita, baik yang masih terbata-bata, yang sudah lancar tanpa pemahaman, sudah lancar dengan pemahaman, sudah lancar dengan pemahaman dengan hafalannya, atau tilawah dan hafalannya saja, ya, ataupun kemudian sampai mempraktekkan ataupun mengajarkan. Artinya apapun kondisi tilawah kita, sesungguhnya kita sedang melakukan perniagaan, dan perniagaan itu tidak pernah merugi. Ya. Ini yang perlu kita yakini bersama, ya, sehingga ketika kita menjalankan sebuah bisnis, sebuah transaksi tidak ada ruginya, ya maka ya eman ya, sayang kalau kemudian kita lewatkan ya. Kemudian di ayat 30 ini terkait yang didapatkan oleh manusia ya. Jadi kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan ya, tapi yang lebih penting lagi kata-kata wa yaziduhum min fadlih itu ya, dan Allah menambah ya. Jadi kalau kemudian ya terkait dengan tilawah kita mendapati mendapati kita akan diganjar 10 kebaikan begitu ya. Di hadis yang saya munculkan ini ya. Sebenarnya yang kita dapatkan tidak hanya 10 itu ya. Jika Allah menghendaki wa yazidu min fadli, Allah menambahkan, maka Allah akan tambahkan ya. Tambahan itu tidak mesti kemudian lebih kecil ya. Artinya ke 10 ditambah 2, tidak mesti begitu. Bisa jadi 10 ditambah 100 ya. Dan kembali ke surat Fatir tadi ya. Jadi Allah akan memberikan ya
balasan ya atas apa yang kita lakukan, wa yaziduhu min fadlih, dan menambah ya, menambah dari karunia-Nya ya. Tinggal tambahan itu apakah kemudian tambah setengah, tambah 100% atau bahkan 1000% kalau ada ya. Itu hak Allah untuk memberikan balasan kepada kita ya. Kemudian terkait ayat tadi ya, Ibnu Katsir menyampaikan ya bahwa ayat ini ya dianggap ayatul qurra begitu ya. Jadi ayat orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an ya. Jadi Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, tafsir Qur'anul Adim yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir ya. Sebenarnya namanya kan tafsir Qur'anul Adim gitu ya. Beliau menyebutkan ya apa yang disampaikan oleh Imam Qatadah ya, yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mutarif. Mutarif ini seorang tabi'in ya. Jadi ketika membaca surat Fatir ini ya, dia mengatakan ya, ini adalah hadhil ayat hadhihi ayatul qurra ya. Ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an ya. Karena memang di awal ayat itu kan disebutkan innalladzina yatluna kitaballah ya. Kemudian Imam Syaukani ya menyebutkan ya terkait dengan ayat ini penjelasan yang beliau sampaikan dalam tafsir Fathul Qadir punya Imam Syaukani terkait dengan yatluna ya membaca Al-Qur'an ya, itu tidak hanya membaca sekali ya, tapi orang yang yastamirruna ala tilawatihi wa yudawimunahu ya. Jadi menurut Imam Syaukani yatluna ya membaca itu ya maksudnya adalah yang terus-menerus ya, yastamirrun ya, terus-menerus membacanya wa yudawimunahu dan mendawamkan ya. Jadi terus berlanjut ya dan mendawamkan ya. Karena kita tahu dalam hadis Rasulullah menyampaikan bahwa amalan terbaik itu ya adwamuhu wa in qalla begitu kan. Yang dawam walaupun itu tidak banyak ya. Bagaimana kalau kemudian ya sudah dawam dan banyak ya, Masya Allah ya, pasti yang didapatkan jauh lebih banyak ya. Dan apa yang disampaikan oleh Imam Syaukani terkait makna ya yatluna itu artinya terus menerus ya dan mendawamkannya, ini menjadi motivasi bagi kita bersama bahwa tilawah yang kita lakukan dengan memperbanyak tilawah itu tidak hanya pada bulan Ramadan nantinya, tapi juga di bulan-bulan lain ya, karena ayat ini tidak berkenaan dengan tilawah di bulan Ramadan saja, tapi di seluruh bulan yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Kemudian ya terkait dengan apa namanya kenapa begitu ya kita ini kok tilawah terus menerus ya. Mungkin tadi di awal saya memberikan mukadimah terkait dengan dibaca berulang-ulang pun tetap ada hal yang baru begitu ya. Itu salah satu apa namanya kemukjizatan ya dalam Al-Qur'an ya. Jadi ada hal ya yang kemudian ya kita akan terus ya dapatkan dengan kita sering membacanya ya. Itu salah satunya. Kemudian saya masuk dari apa yang diriwayatkan ya oleh Abdullah bin Mas'ud ini ya. Mungkin ada yang mendapatkan hadis yang lain, tapi yang saya tampilkan yang ini ya. Ta'allamul Qur'an ya, pelajarilah Al-Qur'an dan termasuk di dalamnya tilawahlah begitu ya. Fa innakum tu'jaruna. Sesungguhnya kalian diganjar ya. Bitilawatihi dengan membacanya. Bikulli harfin asyra hasanat. Setiap huruf 10 kebaikan ya. Jadi tadi di awal saya juga menyampaikan bahwa membaca Al-Qur'an dengan segala kondisinya ya, dengan segala dengan segala caranya ya. Itu tidak akan pernah rugi ya. Tidak akan pernah rugi ya. Di antara ya keuntungan yang kita dapatkan adalah tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin asyra hasanat ya. Kalian diganjar ya, diberikan balasan, diberikan pahala ya dengan tilawah
Kita setiap huruf asyro hasanat, ya, 10 kebaikan, ya. Dan ya, lanjutannya adalah ya, tidak dikatakan ya ketika alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf begitu ya. Alif lam mim, berarti di sana kalau dihitung 10 kali 3 ada 30 kebaikan. Tinggal berapa huruf ya, berapa ribu huruf yang sudah kita baca. Seperti itulah yang kita akan dapatkan. Walaupun kita ketahui bersama ya bahwa balasan atas apa yang kita lakukan itu bergantung kepada niat kita ya, niat kita. Beberapa ya mungkin sekitar sepekan yang lalu ya, di tempat saya mengajar itu ada pembinaan SDM ya, karena di Ramadan biasanya sepekan sekali gitu. Di sana muajihnya menyampaikan ya bahwa saat ini kita ini sedang berlomba begitu ya. Kalau lomba yang biasa kita adakan itu kan juaranya cuma 1, 2, 3 ya. Juara satunya ya hanya 1 begitu ya. Pol-polan kalau ada juara itu kan sampai harapan 3 ya, tidak lebih ya. Jadi kalau pesertanya ada 100 ya, yang bisa dapat hadiah hanya maksimal 6 orang ya. Juara 1 sampai harapan 3 ya. Tapi ya, perlombaan jika yang kemudian mengadakan ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya layak menjadi pemenang, layak menjadi juara begitu ya. Kemudian ya, beliau menyampaikan untuk bisa menjadi juara ya, dan semuanya bisa juara 1 ya. Salah satu yang kemudian perlu dijauhi adalah fasa dunia bahasanya begitu ya. Jadi rusaknya niat kita ya. Dan ya, saat kita bertilawah, ketika kita berharap mendapatkan ganjaran seperti yang dijanjikan, salah satu yang harus kita hindari adalah fasa dunia ya, rusaknya niat kita ya. Kalau sudah kadung rusak gimana ya, masih bisa diperbaiki ya. Makanya yang dihindari adalah fasa dunia, yang segera harus dilakukan adalah islahu niat ya. 20 hari di bulan Ramadan sudah kita jalani dan kita berjibaku dengan tilawah kita ya. Apa namanya? Iming-iming ya, iming-iming ganjaran ya sudah ada depan mata. Ya, berapa yang bisa kita dapatkan kembali kepada apa yang kita niatkan ya. Sehingga ya di sini disebutkan kalian diganjar ya, kalian dibalas ya dengan membacanya 10 kali kebaikan ya. Kalau dihitung dengan ribuan huruf yang sudah kita baca, mestinya dapatnya banyak ya. Nah, akan tetapi itu semua bergantung kepada niat ya, niat kita ya. Jadi apa namanya, saat kita ya menjalani tilawah itu ya, bisa jadi ada hal ya yang awalnya aman saja di niat kita, tapi mungkin ada hal sekelebat begitu yang membuat niat kita sempat rusak, maka tugas kita adalah islah ya, memperbaiki niat kita ya, dan tidak ada kata terlambat selama ya nyawa kita masih ada ya, gitu. Sehingga agar usaha yang kita lakukan ya diganjar ya sesuai yang dijanjikan dan ditambah ya, kembali ke surat Fatir tadi, wa yazidhum, dan ditambah ya. Kemudian ya terkait dengan tilawah ya, saya tulis bermanfaat di segala kondisi ya. Ini maksudnya adalah ada sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa al-mahir bil Quran begitu ya. Orang yang mahir ya, orang yang baca Qurannya bagus, lancar ya. Kemudian secara hukum tajwid masuk semua begitu ya. Dan dia juga paham ya. Dijanjikan ma'as safaratil kiramil baroroh. Dia bersama malaikat ya, dia bersama para malaikat yang mulia ya. Dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yata' bihi ya. Orang yang baca Al-Qur'an tapi dia apa namanya? Terbata-bata ya. Wa huwa alaihi syakkun, dan dia kesulitan membacanya, falahu ajroni. Dia mendapatkan 2 pahala. Hadis ini ya,
menjelaskan kepada kita bahwa tilawah dengan kondisi apapun ya. Mungkin ada ya yang baru belajar, ada yang baru, ada yang sudah agak lama belajar, ada yang sudah ngajar begitu ya. Semuanya tidak ada yang kemudian tidak bermanfaat dari bacaannya. Ya. Yang sudah mahir, yang sudah lancar, ya, maka ada balasannya tersendiri. Ya. Yang terbata-bata pun ya juga mendapatkan balasannya sendiri. Ya. Kalaupun nilainya ya, kalau dinilai ya di hadapan Allah tidak sama ya. Satunya disebutkan bersama para malaikat, kemudian yang lain dapat 2 pahala ya. Karena kondisi tadi, tapi kan tidak ada yang rugi, tidak ada yang nggak dapat apa-apa begitu ya. Bahkan mungkin ya ada ya, yang sudah tidak umur muda kemudian baru datang ya, menyampaikan ingin belajar Al-Quran ya, baru ya dia mengenal huruf saja ya, dan dia berusaha untuk membacanya, itu pun juga mendapatkan pahala ya. Di bab ini saya ingat cerita ya, almarhumah ibu saya ya. Jadi ada murid beliau ya. Ibu saya petani tapi kerjaannya ngajarin orang haji gitu ya. Tapi ya ala-ala wong desa gitu ya. Jadi ada seorang ibu datang ke rumah ya. Waktu itu saya masih belum mondok ya. Datang ke rumah ya, orangnya ya tampak dari gayanya orang berada begitu ya. Beliau datang ke ibu saya dan menyampaikan gitu, saya itu sudah 2 kali haji, tapi saya belum bisa baca Quran gitu ya. Terus gimana ya gitu. Ibu saya cuma jawab, alhamdulillah masih tahu kalau belum bisa baca Quran. Ayo wes belajar gitu. Kemudian ibu itu menyampaikan, apa yo nutut gitu. Apa yang mungkin ya saya nanti bisa baca Quran, umur saya itu apa masih nutut gitu. Waktu itu ibu saya cuma menjawab, nutut gak urusan kita, yang penting ayo saiki belajar gitu toh ya. Nah, tapi alhamdulillah ya ternyata beliau dengan semangatnya yang luar biasa nutut ya. Akhirnya beliau bisa menghatamkan bacaan, bukan menghatamkan hafalan, menghatamkan bacaan Al-Quran. Dan memang cara belajar orang muda, anak-anak, dan orang tua tidak sama gitu ya. Tapi babnya adalah keinginan kuat untuk bisa membaca Al-Quran ya. Dan waktu itu saya ingat betul ya, beliau sebenarnya ragu mau belajar itu karena tadi apa yo nutut ya. Artinya kalau saya nanti sudah meninggal duluan sebelum bisa baca Quran gimana gitu ya. Kemudian disampaikan isi hadis ini, tapi ya tadi penyampaiannya ala orang desa ya. Artinya nggak ada ruginya ya, nggak ada ruginya ketika kemudian kita membaca Al-Quran walaupun kondisinya masih ya belajar dari nol terbata-bata ya. Makanya tadi tijaratan tabur itu betul ya, artinya kondisi lancar ya dapat, kondisi terbata-bata ya dapat apa yang dijanjikan ya. Kemudian ya terkait dengan tilawah ya Al-Quran ini insya Allah kita sudah sangat hafal ya bahwa baca Al-Quran ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ya. Jadi baca Al-Quran karena sesungguhnya dia akan menjadi syafaat ya kepada orang yang membacanya ya. Ketika saya membaca hadis ini ya dan kemudian baca sebuah cerita ya, ternyata ya Quran itu tidak hanya menjadi penolong kita di hari kiamat ya. Bahkan kita masih di dunia pun begitu ya. Quran itu menjadi penolong bagi kita ya. Kalau kita browsing begitu ya, banyak sekali ya cerita-cerita oleh orang yang tertolong dengan Al-Quran ya. Tapi saya tidak ingin mengajak bercerita itu, tapi coba kita melihat ke diri kita masing-masing ya. Apa yang terjadi pada diri kita ya, lantaran kita mendawamkan ya,
mendawamkan tilawah itu. Ya. Salah satunya adalah lisan kita ya mengucapkan kebaikan gitu ya. Karena ada hadis ya, falyakul khairan aw liyasmut itu ya. Dan kebetulan majelisnya ini perempuan semua begitu ya, dan perempuan itu kan maaf kadang apa ya, untuk menahan tidak berbicara itu kan tidak mudah ya. Sehingga bisa ya kita penuhi apa namanya? Berapa kata itu ya. Berapa ribu itu dengan tilawah kita ya. Kemudian mungkin ya yang bisa kita rasakan juga ya, Quran sudah nolong kita ya pada saat kita di dunia, tidak nunggu hari kiamat adalah ya ketika kita sedang dalam kondisi ada sesuatu yang berat begitu ya. Kalau kita larinya ke tilawah ya, ada saja ya kelapangan ya yang kemudian Allah berikan. Ya. Saya pernah mengalami sebuah kondisi di mana saya bingung ya. Ini yang harus saya tanyai nggak ada semua begitu ya. Akhirnya saya nggak mau pusing, ya saya tilawah. Ya, ketika masuk di selesai juz ketiga, ya, karena saya bingung mau ngapain ya, ini solusinya apa nggak tahu gitu ya. Orang yang harus saya tanyai sedang nggak ada yang bisa ditanyai gitu ya. Akhirnya saya coba tilawah ya dan waktu itu saya nggak kepikir saya bertilawah biar dapat solusi, nggak berpikir begitu. Timbang saya pusing saya tak tilawah aja lah begitu ya. Itu selesai di apa namanya juz ketiga ya. Tiba-tiba saya pengen istirahat dulu lah gitu. Saya buka HP ya. Ternyata ya mungkin nggak nyampe 1 menit ya dari saya berhenti itu. Jadi sebelum saya berhenti itu sebenarnya sudah ada chat itu cuma nanya gini, "Bu Eti gimana jadinya kerjasama itu?" Rasanya seperti orang kepanasan terus hujan deras gitu loh. Ya, artinya saya langsung dapat, ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Ya sebuah hal yang meringankan, padahal cuma ditanya gimana kerjasamanya, padahal saya butuhnya itu iya atau enggak gitu. Ada yang nanya saja bagi saya sudah pertolongan yang luar biasa ya. Dan akhirnya saya bisa menyampaikan begini, nah, akhirnya yang ngechat tadi nelpon dan mungkin jalannya begini begitu ya. Dan bagi saya itu apa namanya pertolongan ya, pertolongan Allah yang bagi saya luar biasa. Tengah bingung, nggak ada yang bisa ditanya. Ini kalau misalnya saya buka mulut ke sini malah nggak dapat solusi, malah malah masalahnya semakin melebar begitu ya. Sudahlah, daripada saya pusing sendiri ya, kalau larinya tidur belum tentu saya dapat solusi. Ya, akhirnya waktu itu saya berpikir, wis tak tilawah. Padahal menuju duhur itu masih lama. Sampai ada yang nanya ke saya, mau kemana Bu Eti? Aku pengen rehat dulu gitu. Bahasa saya begitu ya. Dan saya ketika baca hadis ini yang saya ingat ya, ada banyak hal sebenarnya yang kalau kita cermati di diri kita ya, Quran itu tidak hanya menolong kita pada hari kiamat kelak ya, bahkan saat kita masih di dunia ya. Mungkin kalau ada yang pernah baca buku Islam itu sangat ilmiah itu ya. Ya, jadi di sana ada cerita yang pasien diperdengarkan ayat Al-Qur'an ya, dan penelitiannya itu dilakukan di pasien Muslim Arab, Muslim non-Arab, non-Muslim, begitu. Artinya yang paham atau nggak paham, ternyata semuanya itu mendapatkan efek positif dari mendengar ya. Bayangkan mendengar saja ada dapat efek positif, apalagi yang membacanya. Itu ya. Jadi kalau berkenaan dengan Al-Quran itu penolong di hari kiamat ya, kalau saya pribadi meyakini tidak hanya di hari kiamat ya, bahkan ya kalau kita mau ngecek ya ke perjalanan hidup kita ya, sesungguhnya ada saja kemudahan, ada saja kelapangan ya yang kemudian Allah berikan ya lantaran kita berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Kemudian ya tilawah ini menjadi tanda kebaikan ya. Saya tulis tanda kebaikan ya, ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah ya itu nandai gitu ya. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui ya. Mengetahui itu nandai ya.
orang-orang keturunan Asy'ari ya dengan bacaan Al-Qur'annya di waktu malam ya. Artinya Rasulullah itu bisa memberikan apa ya kalau kita itu niteni gitu. Apa ya niteni? Nandai ya. Rumah itu rumah siapa ya. Rumah itu rumah siapa dari apa yang terdengar dari rumah itu gitu. Padahal ketika di siang hari ya Rasulullah tidak bisa menghafal rumah itu rumah siapa ya. Mungkin kalau di Indonesia rumah itu kan bentuknya anu nggih, apa bermacam-macam begitu ya. Bermacam-macam bentuknya ya. Tapi kalau secara umum ya rumah zaman dulu bahkan rumah sekarang ya kalau di negara Arab ya bentuknya cuma kotak-kotak, nggak tahu itu rumah siapa ya. Ya, artinya dengan tilawah yang dilantunkan oleh penghuni rumah tersebut ya, maka itu menjadi tanda kebaikan ya bagi rumah itu. Sebenarnya tidak hanya rumah, itu seorang ya. Kadang kita niteni orang. Ibu itu loh, ya, ibu yang biasanya ngaji di situ ya. Ibu yang biasanya suaranya ini ya. Artinya dengan tilawah kita, padahal kita tidak berharap orang lain menilai kita atau nandai kita. Tapi kalau kita kemudian punya interaksi ya dengan Al-Qur'an, dawam tadi ya, biasanya orang akan nandai ya. Nandai dengan ibu yang ini gitu ya. Dan apa namanya itu adalah sebuah apa namanya motivasi. Alhamdulillah kita ditandai baik oleh orang lain ya daripada kita ditandai itu loh ibu yang suka gosip kan enggak enak gitu ya. Atau itu loh ibu yang suka ngutangan gitu kan enggak enak ya. Tapi kalau kemudian orang mengenal kita ya itu loh yang biasa begini ya. Dan itu kaitannya dengan Al-Qur'an kan kenikmatannya luar biasa ya. Saya menceritakan apa yang saya jalani 3 tahun ini ya. Saya sebenarnya malu di posisi saya saat ini ya, ngopeni apa namanya, orang-orang yang harus ngejar 30 juz gitu ya. Ya, tapi ada hal positif yang kemudian selalu berusaha saya ambil ya. Salah satunya adalah ya, hidup saya dikelilingi oleh orang yang sibuk dengan hafalan, murojaah, tasmi begitu ya. Padahal ya kalau mau bilang malu-malu gitu saya ya. Tapi saya ambil positifnya saja lah. Alhamdulillah saya ditakdirkan dikelilingi oleh orang-orang itu ya. Dan setiap akhir semester kerjaan saya nagihi, saya pengen kurang-kurang begitu ya. Bayangkan harus nagihi sementara kita terseok-seok ya. Artinya untuk murojaah itu terseok-seok. Tapi itu menjadi apa namanya menjadi motivasi saya harus rajin begitu ya. Dan yang paling bikin saya agak sesek gitu ya sebenarnya adalah ketika para wali japri gitu. Jazakillah khairan ya Bu Eti, terima kasih ya Bu Eti, anak saya sudah didorong tasbih sekian. Aduh, tambah saya pusing gitu ya. Tapi alhamdulillah begitu ya. Masih diberikan nikmat orang nandai kebaikan ya itu jadi motivasi. Makanya saat kemudian putri saya kemarin apa dia bisa menyelesaikan tasbih padahal maunya 30 ya, tapi ternyata dia sudah jenuh katanya. Akhirnya cuma dapat 25 itu saya gini, "Ya Allah, Mbak, ya Umi ngobrak-ngobrak anak orang," gitu ya. Ternyata Allah kasih rezeki ya, rezeki kamu mau diobrak-obrak orang lain begitu ya. Itu ya, artinya alhamdulillah kita masih ditandai kebaikan ya, sehingga ini ya mendorong kita untuk apa namanya, tidak lepas ya dari interaksi kita dengan Al-Qur'an, baik tilawah ataupun hifdz ataupun tadabbur ataupun apa saja ya. Ya. Kalau kita ditandai kebaikan itu kan masih menyamankan ya daripada kita ditandai naudzubillah yang buruk-buruk gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya tilawah Al-Qur'an ya. Ini menjadikan kita dijamin ya. Jadi Allah ya, dominallah ya. Allah menjamin ya liman ittaba'a Al-Qur'an ya. Jadi Allah menjamin orang yang mengikuti Al-Qur'an ya. Dia tidak akan sesat ya. Jadi dia tidak akan sesat di dunia dan dia juga tidak akan merugi di akhirat ya. Bayangkan ya ketika
Rasulullah ya menyampaikan hal ini ya. Jadi maaf, Abdullah bin Abbas menyampaikan hal ini ya, bahwa ketika Allah menjamin kita tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan rugi di akhirat ya, maka kenikmatan apa lagi yang kemudian kita harapkan ya, karena kita di dunia ya, kita nggak tahu sebenarnya ini ya jalan yang benar mana ya. Ketika kita ikut Al-Quran, akhirnya kita ikut jalan yang tidak sesat itu ya, dan tidak ada kerugian ya di akhirat ya. Di Al-Quran ini sesuai dengan ayat Al-Quran ya, apa wala yadilla wala yashqa itu ya, jadi tidak akan sesat juga tidak akan yashqa itu kan sengsara ya, gitu ya. Jadi ketika kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, mengikuti apa Al-Quran, kita dijamin ya, dijamin tidak akan tersesat ya, juga tidak akan rugi ya. Artinya kalau kemudian ya di dunia dengan segala dengan segala lika-likunya ya, kemudian kita berpegang teguh ya kepada Al-Quran dan Allah menjamin tidak akan tersesat ya, maka sudah ikuti saja ya. Al-Quran nyuruh apa ya ikuti saja, Al-Quran ngelarang apa ya kita hindari gitu ya, walaupun kita menghindari hal yang kita suka mungkin begitu ya, tapi karena janjinya tidak akan sesat ya sudah ikuti saja ya. Namanya nggak sesat berarti kan akan sampai pada tujuan yang harusnya kita tuju gitu ya. Kemudian Al-Quran ya, tilawah Al-Quran itu adalah amalan yang dicintai ya. Dalam hadis disebutkan apa yang disampaikan oleh Khobab ya, Khobab bin Arad ya. Jadi beribadah ya semampu yang bisa kita lakukan ya, dan yang paling dicintai ya. Ibadah yang paling dicintai adalah ya beribadah dengan kalamnya, artinya dengan firman-Nya. Ini bukan berarti kemudian kita menyampingkan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Karena sholat pun kita beribadah dengan kalamnya. Ya. Minimal adalah Al-Fatihah yang kita baca. Ya. Belum lagi kemudian kita membaca surat-surat ya, surat-surat yang yang ada ya, potongan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ya. Artinya ibadah yang paling dicintai ya. Tidak ada ibadah yang lebih dicintai ya. Yang paling dicintai itu selain kalamnya ya. Itu karena walaupun ya kita sholat ya, ternyata di sholat itu pun kan kita tetap menyebutkan ayat-ayat ya, ayat-ayat Al-Quran ya, sehingga ketika kemudian kita disodori ya ada amalan yang paling dicintai ya, kenapa kita kemudian menyampingkan? Bukan berarti kemudian tidak ada amalan yang lain lagi ya, karena kalau pembahasan hadis itu kan ayu amalin ahabu itu kan banyak ya, riwayatnya banyak dan isinya juga tidak hanya itu. Misalnya ayu amalin ahabu ilallah ya, hadis yang satu menyebutkan birrul walidain, nanti hadis yang lain menyebutkan tentang sholatu ala waktiha ya, karena memang ahabul amal itu biasanya jawabannya sesuai dengan momennya begitu. Dan untuk hadis ini terkait dengan tilawah ya, dengan ayat Al-Quran ya. Artinya amalan yang paling dicintai ya oleh Allah ya adalah ya membaca firman-Nya ya. Kemudian yang selanjutnya ya, tilawah kita menjadi bukti bahwa kita cinta kepada Allah ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ya berkata ya, terkait dengan siapa ya sebenarnya yang mencintai Allah dan Rasul-Nya ya. Kemudian ungdur begitu ya, dur ya. Kalau dia suka ya, dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mencintai Al-Quran ini tidak hanya kemudian saya cinta Al-Quran, tapi harus dibuktikan ya. Quran kamu apakan begitu ya. Ya, jadi ketika kita mengatakan kita cinta Allah dan Rasul-Nya ya pembuktiannya adalah kita cinta Al-Quran ya. Cinta Al-Quran dibuktikan dengan kita berinteraksi nggak dengan Al-Quran. Kita tilawahkah, kita hafalankah, kita pahamikah, kita amalkankah ya.
Artinya kalau di harian kita ketika seseorang bilang aku cinta kamu, ada pembuktian begitu ya. Allah dan Rasulnya lebih berhak mendapatkan bukti dari cinta kita ya. Kalau kita mengatakan cinta Allah dan Rasulnya ya dibuktikan dengan mencintai Al-Quran ya. Bukti cinta kita kepada Al-Quran ya bagaimana kita berinteraksi ya, berinteraksi dengan Al-Quran ya. Dan saya kira ya mungkin di majelis yang lain atau di majelis ini dengan pemateri lain sudah pernah disampaikan terkait dengan apa saja begitu ya bentuk interaksi kita dengan Al-Quran gitu ya. Jadi ketika hari ini ada seorang muslimah mengatakan aku cinta Allah dan Rasulnya tapi malas baca Al-Quran, gombal berarti ya. Ya artinya cinta apa palsu ya. Ya, kita nggak mau digombali ya sama ya Allah dan Rasulnya jauh lebih tidak ingin digombali, tapi Allah Maha Rahman dan Rahim ya, walaupun digombali pun tetap memberikan kenikmatannya kepada kita ya. Kemudian tilawah Al-Quran ya, tilawah Al-Quran kita ya, ini sebenarnya sarana terbaik untuk meminta ya. Jadi ada sebuah hadis yang maknanya ini ya, man syaghalahul Quran ya, andikri wa mas'alati begitu ya. Jadi orang yang sibuk ya membaca Al-Quran sampai nggak sempat ya mengzikir ataupun minta itu maksudnya berdoa begitu ya. Maka aku akan berikan ya, atau itu ya, aku akan memberikannya ya, lebih ya, memberikannya lebih sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia minta ya. Jadi ketika kemudian mungkin kita saking nikmatnya tilawah Al-Quran begitu ya, tidak sempat ya zikir entah tahlil, tasbih dan lain sebagainya ya. Sampai kemudian saking nikmatnya baca tidak sempat kemudian minta ya, berdoa begitu ya. Maka sesungguhnya bukan berarti kita nggak dapat apa-apa, bahkan kita mendapatkan lebih ya. Kalau bahasa aslinya di hadis ini ya, a'taituhu afdola ya, aku memberikannya yang afdol ya. Afdol itu berarti lebih utama ya. Jadi ya akhwati semuanya saat ya kita sedang nikmati tilawah, kemudian aduh tapi belum sempat doa tadi misalnya begitu ya, aduh belum sempat zikir lain gitu ya. Tidak usah berkecil hati karena sesungguhnya Allah tetap ya, memberi bahkan lebih ya dari apa yang kita minta ya. Kalau kita minta itu kan minta kita itu terbatas ya. Paling yang kita ingat-ingat saja, aku mau minta ini ya. Tapi ternyata Allah itu sudah nyiapin ya lebih ya daripada apa yang kita minta. Karena Allah yang tahu ya apa sebenarnya kebutuhan kita ya. Walaupun kita sudah doa rinci begitu ya, belum tentu lengkap ya, belum tentu lengkap sesuai kebutuhan kita ya. Tapi Allah Maha tahu kebutuhan kita yang enggak tersebut dalam doa kita pun ya akan Allah berikan ya jika kita memang membutuhkan itu ya. Lantaran kita merutinkan ya tilawah kita ya. Dan itu pun harus didasari oleh keyakinannya. Sebentar nggih. Ya. Kemudian ya untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kita masuk di ini sekarang kita di hari ke-20, berarti di mana-mana sore ini pembukaan iktikaf ya. Di mana-mana sore ini memulai ya untuk hal yang kemudian dianjurkan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah ya ketika masuk 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan ya, maka ya bahasanya kan saddam izarahu gitu ya. Jadi mengikat ya. Mengikat mengikat tali pinggangnya begitu ya. Dan ini ya di 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan ya. Kalau untuk ya saat ini insya Allah sudah menjadi hal biasa di mana-mana mengadakan iktikaf. Tinggal kemudian kita ikut serta atau tidak begitu ya. Dan terkait dengan wanita tidak ada perbedaan pendapat ya.
terkait apakah wanita itu diperbolehkan atau tidak ya. Hanya satu untuk yang sudah berkeluarga, izin dari pasangan gitu saja ya. Tapi hal-hal yang lain tidak ada hal yang perlu dibahas ya terkait fikihnya selama syarat-syaratnya terpenuhi begitu ya. Dan di antara hal yang kemudian ya kita lakukan ya saat kita beriktikaf adalah kita menjalankan mustahabat. Mustahabat itu hal-hal yang disunahkan ya, hal-hal yang dianjurkan saat kita beriktikaf. Karena kalau kita kembali ke fikihnya, iktikaf itu kan definisinya hanya berdiam di masjid begitu kan. Ya, jadi hanya berdiam di masjid ya, kemudian niat untuk beribadah begitu saja ya. Terkait kontennya ya saat kita iktikaf itu apa ya, itu kemudian kembali ke pilihan kita bentuk ibadahnya. Nah, di antaranya yang bisa kemudian kita maksimalkan lagi adalah tilawatul Quran ya. Dan terkait dengan tilawah ini ya dari perjalanan waktu ya kita berinteraksi dengan Al-Quran, saya kira kita tidak puas dengan hanya membaca ya, tapi ada waktu yang sengaja ya kita luangkan begitu ya untuk tilawah dengan maknanya begitu, agar kemudian ya tilawah itu betul-betul punya pengaruh yang besar ya dalam kehidupan kita ya. Kalau masalah setiap huruf ada pahalanya sudah jelas, tapi kalau kemudian merubah perilaku kita itu perlu kemudian dengan pemahaman ya. Dan tidak sedikit ya kita diberikan segala fasilitas untuk bisa berinteraksi ya dengan Al-Quran lebih, tapi terkadang keinginan kita untuk mengambil ya peluang itu tidak banyak ya. Saya kemarin selama Ramadan itu ada yang kosong ya. Ada yang kosong itu maksudnya begini. Biasanya di tempat saya ngajar itu pagi ya. Pagi itu agendanya adalah murojaah, kemudian tadabbur satu ayat, kemudian briefing gitu ya. Nah, setiap hari seperti itu. Pas bulan Ramadan, ya, agenda itu kita hilangkan karena full di tilawah gitu. Nah, kemarin ketika terakhir pertemuan begitu ya, karena besok mereka sudah pada pulang ya. Hari ini sudah cari oleh-oleh mereka ya. Itu mereka bilang sendiri, Ustazah, yang biasanya pagi satu ayat, kayaknya nanti tahun depan Ramadan tetap ada. Di situ saya juga sih, saya juga merasa kosong begitu ya. Jadi terkadang ya tilawah sudah kita jalani ya, interaksi yang lain, tapi ketika kemudian hal yang berkaitan dengan makna ya, makna itu kita tinggalkan ya, ternyata ada yang kosong begitu ya. Saya ketika ada murid saya kemarin nyampaikan itu, saya juga iya juga sih ada yang kosong ya. Padahal ya kita cuma baca terjemah ya, baca terjemah, kemudian kita kaitkan dengan keseharian kita gitu ya. Ya, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kita ya mencoba mendekatkan kembali ya, lebih dekat lagi interaksi kita dengan Al-Quran ini ya, karena ya kalau masalah masalah dasar-dasarnya sudah jelas sekali ya. Kalau tadi ya dari awal sampai akhir ya, kenapa kita tilawah, tidak ada hal yang membuat kita sulit ya. Bahkan semuanya itu memudahkan ya, meringankan kita ya. Dan pertanyaannya kembali, apakah kita ingin ya mengambil segala peluang itu agar ya kemudian kita mendapatkan apa yang sudah dijanjikan ya, akan tapi kita tidak bisa mengabaikan ya kelurusan ya dari niat kita ya, karena setiap kita punya
punya peluang ya untuk jadi pemenang. Setiap kita punya peluang menjadi juara dan perlombaan ya. Kalau saya tadi menyebutkan ya perlombaan ya. Perlombaan kita tidak ada kemudian apa namanya hanya 6 ya, hanya 6 saja yang bisa jadi pemenang ya. Bisa jadi juara satunya semuanya begitu ya. Tinggal ya, apakah kemudian ingin ya sampai pada posisi tersebut ya. Dan hal yang kemudian tidak boleh kita abaikan tadi terkait dengan fasa dunia ya. Jadi yang dihindari adalah fasa dunia, sementara yang harus kita upayakan adalah fasad itu kan rusak ya. Yang kita usahakan adalah islahu niyah. Ya. Insya Allah itu, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang tepat. Ya. Semoga kita semua diberikan kemudahan, ya, kelancaran untuk menyelesaikan 10 hari terakhir dan bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya, ya, karena ya masih ada 11 bulan yang kemudian menjadi peluang kita ya, kesempatan kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Qur'an. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair kepada Ustazah Eti yang telah menyampaikan ilmunya. Masya Allah. Baik, mungkin untuk pengumuman, oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Enggak ada. Enggak semua yang di sini. Baik, kalau tidak ada, izin menyampaikan pengumuman mengenai door prize tentang kajian yang hadir kajian awal waktu gitu. Itu didapatkan oleh Kak Sawa, kemudian door prize kedua tentang paling semangat tadarus itu diraih oleh Bu Ari dan Uti Maria. Masya Allah, barakallahu fiik. Mungkin sebelum kita tutup, kakak semua bisa open kamera untuk foto bersama. Monggo bisa dibuka, Kak Ayu, Kak Mariana, Bu Aisyah, Kak Fadilah. Yuk, monggo. Kak Fadila, Kak Tasya, Bu Christine, Kak Ineza. Yuk, kita foto bersama dulu. Kak Salsa, Kak Salwa. Sudah? Oke. Kak Dina, ada siapa lagi? Kak Ulin, Kak Lia. Oke, sudah. Ustazah mohon dibantu untuk share, untuk screenshot ya Ustazah. Oke, Zulfa hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Sudah Ustazah? Oh, udah, oke. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada kakak semua yang telah hadir pada sore hari ini. Semoga ini semua menjadi bekal bagi kita untuk semakin semangat untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan istighfar dan juga doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.